Pemirsa, mempersiapkan dana pendidikan anak sejak dini merupakan tanggung jawab orang tua. Bagaimana cara mempersiapkannya? Bersama saya Chandra Dewi, kita akan membahasnya tentunya dalam Cerdas 5 Menit. Dan saat ini saya telah terhubung bersama Bapak Jeffrey Key, Chief Agency Officer dari Manulife Indonesia. Selamat pagi Pak Jeffrey. Selamat pagi Mbak Andra. Pak Jeffrey, berbicara mengenai dana pendidikan anak. Ada yang disebut dengan asuransi pendidikan. Mengapa kita harus memiliki asuransi pendidikan ya Pak ya? Apa menabung di tabungan pendidikan saja tidak cukup atau bagaimana? Ya, memang banyak orang tua belum menyadari pentingnya merencanakan dana pendidikan sejak awal. Tetapi faktanya nih, berdasarkan Manulife Investment Sentiment Index yang ke-10, di tahun 2016, 28% hutang investor itu ditujukan untuk biaya pendidikan. Jadi, dari fakta ini jelas bahwa kita sulit hanya mempersiapkan dana pendidikan anak untuk jangka panjang dengan tabungan saja. Makanya itu kita perlu memiliki instrumen-instrumen investasi lainnya. Asuransi pendidikan sebenarnya sangat sesuai karena membantu orang tua untuk disiplin dan juga merencanakan dengan pasti biaya pendidikan pada masa-masa anak memasuki jenjang-jenjang pendidikan tertentu seperti sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah umum, dan juga sampai ke universitas. Oke, Pak Jeffrey, tapi barangkali bisa lebih dijabarkan lagi manfaat kita membeli asuransi pendidikan. Yang ditawarkan oleh asuransi pendidikan itu sebetulnya seperti apa Pak Jeffrey? Karena kadang-kadang orang juga beranggapan, toh saya sudah punya tabungan pendidikan plus juga punya asuransi jiwa. Sebenarnya ada dua fungsi utama daripada asuransi pendidikan ini. Yang pertama, benar kalau terjadi resiko sama orang tua, maka orang tua meninggal akan dibayarkan sejumlah uang pertanggungan kepada keluarganya untuk biaya menyambung kehidupannya. Tetapi yang berbeda yang kedua adalah kalau asuransi pendidikan ini apabila tertanggung sudah meninggal dunia, maka premi yang harus dibayarkan itu tidak perlu dibayarkan. Namun, uang yang dijanjikan untuk SD, SMP, SMU, dan juga jenjang perguruan tinggi itu tetap akan dikeluarkan kepada sang anak. Jadi ini jaminan anak akan tetap bisa melanjutkan sekolah sampai jenjang pendidikan tinggi. Nah, di Manulife nih, kita punya produk yang namanya Manulife Education Protector, sebuah produk unit link yang dihadirkan untuk membantu para orang tua mempersiapkan dana pendidikan untuk sang buah hati. Dan dalam produk ini ada beberapa keunggulan manfaat utama ya, misalnya manfaat jaminan dana sebesar 200%, yaitu 100% pada saat usia anak mencapai 18 tahun dan 100% pada saat orang tua berumur 70 tahun. Jadi ini ada untuk pendidikan anak dan juga untuk pensiun daripada orang tua. Total manfaat dana keseluruhan itu mencapai 270%. Dan juga pembayaran preminya itu fleksibel. Nah, melalui Manulife Education Protector ini kami, Manulife itu membantu orang tua untuk mempersiapkan proteksi sejak dini dan juga mempersiapkan dana pendidikan anak sejak dini. Kalau begitu, kapan waktu yang tepat untuk menyiapkan asuransi pendidikan ini ya Pak Jeffrey? Ini pertanyaan menarik ya. Banyak orang berpikir dan banyak menunda nanti sajalah ketika waktunya dekat. Impian seorang tua adalah ingin memberikan pendidikan terbaik kepada anak-anaknya. Karena ini merupakan salah satu modal utama untuk menjalani kehidupan ketika anak itu sudah menjadi dewasa. Tetapi banyak orang lupa mempersiapkannya dan mereka banyak menunda. Kalau ditanya kapan kita harus mempersiapkan dana ini, jawabannya adalah sedini mungkin. Bahkan banyak orang tua yang sudah berpikir nih, bagaimana mempersiapkan dana pendidikan anak ini sejak anak itu baru direncanakan. Jadi semakin lama kita bisa mempersiapkan dana ini, maka manfaat daripada dana pendidikan ini semakin optimal. Baiklah Pak Jeffrey, terima kasih banyak ya Pak atas waktu dan juga semua informasinya. Terima kasih kembali Mbak Andra. Dan pemirsa, demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih atas atensinya. Sampai jumpa. Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya.